Halo Kak, Kalau Kak apa belum nih ada orang yang lagi join. Oke oke. tunggu sampai 14-15 deh ya. Kalau nggak ada ya udahlah kayak biasa langsung udah aku mulai. Oke Kak. Ini pertemuan ketujuh kan ya? Iya Kak, ketujuh. Iya. Oh iya Kak, aku mau ngabarin sorry banget. Ternyata kan aku nggak jadi, belum bukan nggak jadi. Eh, nggak jadi sekarang, nggak jadi minggu depan tuh pergi berangkatnya karena ada penyesuaian di satu orang. Jadi Oh, ya minggu depan aku masih bisa ngajar ya. oh oke oke Kak. Berarti tetap Terus lanjut ya Kak. aktuarinya gimana? Ya aktuarianya minggu depan 7 apa ke 8 gitu? Iya, eh, aktornya berarti minggu depan udah yang ke-8 Kak. Oh, berarti bukan balik yang ketujuh enggak ya? Atau kecuali misalnya Kak Fajar mau lihat minggu depan nanti ada berapa yang mau ada berapa yang join, gimana Kak? Ya udah gitu aja deh. Oke deh. Ada kayak gini, hal kayak gini.
Ayah ada itu nggak? Soal tugas tiga. Kenapa Kak? Soal tugas tiga. Tes tiga, bentar aku lihat. Ada enggak ya? Aku close sih. Hmm. Probabilitas. Tugas tuh sisi 7 ya. Oh, ada Kak. Ntar aku kirim. Kan udah ya? Oh udah ya? Coba aku Iya, cek dulu. udah Kak. Ada ternyata. Oh iya benar. Ah, udah dibahas minggu lalu ini. Pantai Maroko. Tugas tiga udah dibahas ya? Oh iya udah dibahas kemarin. Distribusi limit. Diskusi tujuh juga udah kayaknya. Udah kalau gitu di pertemuan kerja ini kita akan bahas eh, proses kosong distribusi ini keluar di UAS ya kayaknya enggak deh. Saya pernah ngirim aku soal UAS kan ya kalau nggak salah ya. Kalau soal UAS, bentar Kak. Aku lupa udah pernah ngirim apa enggak. Kayaknya belum deh. Aku lagi cari filenya di mana ya? Soal UAS Berarti yang... bukan. Oke Kak, nanti kalau aku nemu. Tapi punya soal UAS tentang THE dulu sih kalau nggak salah. Kalau zaman-zaman dulu banget. Oke deh, kalau gitu kita bahas. Berhubung di 8 ternyata rantai Markov udah ya. Kita sekarang bahas proses Poisson, distribusi Poisson. Nah, ini ada apa sih aku belum masuk lagi. Oh, ada Kak Lena sama Kak Yuni. Ini ada record ya? Udah Kak, udah di record. Oke, oke. Proses Poisson. Kapan ini? Jadi ini udah enak ya. Terus dikasih keterangan proses Poisson. Kapan proses Poisson itu dilaksanakan? Nah, jadi proses Poisson itu digunakan ya, digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian acak. Jadi ini proses Poisson itu adalah sebuah model, model untuk memprediksi ya, jumlah kejadian acak yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Tuh. Atau apa ya, interval waktu sih yang sering itu.
Jadi contohnya nih, eh, ada misalkan contohnya nih, ada pengamat kejadian kayak gini deh, yang gampang. Di sebuah jalan tol, sebuah ruas jalan tol, misalkan setiap harinya itu rata-rata, apa ya, jadi ada pengamat jalan tol, ada jalan tol itu yang lewat itu per harinya itu ada sekitar 1.000 kendaraan. Nah, nyari peluang kecelakaan berat yang ada terjadi kejadian berat di jalan tol itu dalam satu hari. Contohnya seperti itu. Terus langsung ke soal aja kali ya ini. Ini soalnya udah menggambarkan banget. Jadi di kawasan itu ada yang namanya Lambda, ada yang namanya X. Apa sih Lambda sama X itu? Lambda itu adalah rata-rata total. Ya, rata total. Terus X-nya ini adalah jumlah kejadian yang diamati. Maksudnya apa sih? Maksudnya rata-rata total dalam lambda ini adalah, hmm, ini kan kalau kita baca nih, jumlah pengunjung yang datang satu toko swalayan mengenakan masker itu rata-rata 2 orang per jam. Swalayannya buka dari jam 10 sampai jam 9 malam sampai pukul 21. Berarti rata-ratanya itu kan 2 per jam. Maka rata-rata total ini dikalikan dengan jumlah total waktu bukanya, yaitu 11 jam dan 21 dikurang 10. Rata-ratanya ada 22. Jadi ada 22 rata-rata total orang pakai masker per hari. Makanya kalau itu adalah 20 orang pengunjung. Nah, terus sebelum swalayan tutup, berarti dari jam 10 sampai jam 21. Kalau sampai tengah hari, baru jam 10 sampai jam 12, maka rata-rata totalnya jadi 2 jam kali 2 gitu. Masukin ke rumus 22 pangkat 20 dikali pangkat 20 per 20 faktorial. Dari sini langsung aja pakai kalkulator ya. Kalau ada kalkulator, pasti harusnya punya sih buat ngitung. Soalnya dia ntar open kalkulator atau enggak pakai Excel. Coba pakai Excel.
sama dengan 22 pangkat 20 eksponen 20 per 2 sama dengan 20 dibagi aja. Ini kali ini bagi ini. Hasilnya adalah salah. Saya ngerti dulu. Hasilnya adalah 8%. 0,882 yaitu atau salah, atau 8,88%. Responden ini doang sih. Ada yang ditanyain nggak? Kita ambil contoh soal coba di RBC. Nggak cepet banget ini selesai responden karena cuma itu mesti kita masukin ke seri soal ya. Mungkin yang hadir bisa latihan soal dari RBC. Gimana kalian kayak nih? Apakah ada? Cepet juga ya. Karena emang cuman ini sih. Coba ya aku cari soal dulu. Oke, Kak. Untuk oh iya, ini kan soalnya cepat 20 ya. Misalkan ditanyain bagaimana perhitungan peluang terdapat maksimal 5 orang pengunjung menggunakan masker yang atau enggak terdapat maksimal jangan 10 deh. Kan soalnya jadi berarti kan P sama dengan X maksimal 10 ya kayak gini ya. Maka mau nggak mau jadinya kayak gini. Mungkin namanya I sama dengan 10 lambda pangkat XI dikali E pangkat min lambda per XI faktorial. Berarti contoh ini lambda itu namanya lambda pangkat 1 dikali E pangkat min lambda per 1 faktorial ditambah lambda pangkat 2 dikali E pangkat min lambda per 2 faktorial ditambah bla 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 ditambah lambda pangkat 10 E pangkat min lambda per 10 faktorial. Di sini kan E pangkat min lambda berarti sebuah konstanta ya, sama semua ya. Jadinya E pangkat min lambda ini keluarin aja. Tambah dikeluarin, jadinya lambda pangkat 1 per 1 faktorial ditambah lambda pangkat 2 per 2 faktorial tambah titik-titik ditambah lambda pangkat 10 per 10 faktorial. Itu, ini misalkan tanyanya maksimal 10 orang, peluang maksimal 10 orang yang datang menggunakan masker gitu. Iya,
Ini kan kebetulan memang tepat 20 orang pengunjung yang menggunakan masker. Ini X20 harusnya, sorry. Salah. Aduh, ya Allah. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, coba. Coba. Nah, ini. Kalau kita lihat nih, Kelihatan, Kak. kalau kalau kita lihat ini, soalnya dengan laju pesanan pesanan tiga pesanan per jam. Tentukan peluang tidak ada pesanan yang masuk dari jam 8 sampai jam 12 siang. Berarti T-nya adalah interval T-nya dari jam 8 sampai jam 12.00, yaitu 4 jam. Lambdanya adalah 3 dikali 4, yaitu 12. Tidak ada pesan yang masuk, berarti P sama dengan 0. Jadinya 12 pangkat min. Kan lambda pangkat X, pangkat min lambda per X faktorial. Berarti 12 pangkat 0 kali pangkat min 12 per 0 faktorial. 0, 12 pangkat 0 kan 1 ya. 0 faktorial kan 1. Berarti pangkat min 12 itu maka peluang tepat tidak ada orang yang lulusan dari 8 sampai jam 12 itu adalah pangkat min 12. Itu berapa sih pangkat 12 itu? Itu ini 6,14 kali 10 pangkat min 6. Kalau dipersenkan berarti 0,0006%. Itu ini ya. Tentukan distribusi waktu. Nah, distribusi waktu. Dalam proses ini, waktu tunggu antar kejadian atau waktu tunggu dari titik awal sampai kejadian pertama itu selalu ngikutin distribusi eksponensial. Ya, itu hmm, bisa dibilang
Ini bisa pakai PDF ya. Probability density function atau fungsi densitas probabilitas kan seperti yang udah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Distribusi waktu. Kan udah diketahui kalau lambda itu adalah tiga pasangan per jam ya. Kapan sih pesanannya muncul? Gitu. Pertamanya itu lambdanya 3 dikali T dulu. Karena T-nya kita nggak tahu. Itu kan 3T. Ini kan udah tahu nih waktunya dari jam berapa sampai jam 12. Maka 4 jam 12. Nah sekarang lambdanya kita bikin T. Itu 3T. Maka untuk T yang mana X, T sama dengan 0. Artinya ini kan pertama. Berarti sebelum-sebelumnya itu waktu tunggunya apa sih namanya? Nggak ada orang yang mesen kan. Berarti X-nya itu sama dengan 0 dong. Ya nggak? Oke. Rumusnya adalah 3T pangkat 0 dikali E pangkat min 3T per 0 faktorial. Itu E pangkat min 3T. Jadi, ya, ini. Nah, di saat ini kan P, XP sama 0. Nah, sekarang kita cari jika ada tepat satu orang yang mengambil yang apa ya? Yang ada misalkan satu aja, minimal satu orang yang bisa nanti. Tapi XP-nya adalah 1 dikurang P XP sama dengan 0, yaitu 1 dikurang E pangkat min 3C. Sekarang untuk PDF-nya tinggal kita cari turunan dari ini, yaitu D per DT dari 1 min E pangkat min 3T. Nah, turunan dari 1 kan 0 ya. Terus turunan dari min 3T kan min 3. Artinya kan, gitu. Min, turunan dari E pangkat min 3T kan min 3 E pangkat min 3T. Nah, jadinya ada 3 E pangkat min 3C. Maka ini adalah distribusi waktu dari saat pesanan muncul pertama pada siang hari. Jadi pesanannya itu akan muncul pertama kali itu dengan mengikuti distribusi 3E pangkat min 3T. Sama. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak di sini? Ini kayak PDF ya. Probability density function. Kalau nggak ada pertanyaan, saya gimana Kak? Disudahi saja Kak? Oke, Kak Lena sama Kak Yuni kalau misalnya nanti ada pertanyaan di grup aja berarti kalau misalnya ini sekarang belum ada. Berarti udah ini Kak. Udah sih. Oke. Baik Kak. Oh itu Kak Lena mau nanya
Oh, nanya apa Kak? Tapi mungkin materi yang sebelumnya ya, yang apa Oh itu, ya, sampai yang Markov. pembangkit momen yang enggak, saya malah nggak ikut kemarin. Yang pembangkit momen itu udah dibahas ya. MGF udah 2 pertemuan sebelumnya. Iya saya masih nggak ngerti itu, yang pembangkit momen itu. Itu kan di Modo tuh kan ada tabel-tabel gitu ya. Misalnya yang Oh, Poisson, pembangkit udah ditentukan gitu kan rumusnya gini-gini. Berarti itu kita iya. harus hafal rumusnya ya untuk semua jenis apa? Apa itunya? Kayak untuk binomial gimana, untuk Enggak yang sih, nggak akan keluar. eksponensial Enggak, ini cuma sebagai enggak ya? informasi aja Kak. Soalnya di ujian pun nggak ditanyain. Oh, Nggak seribet itu iya di iya. itu paling cuma dikasih satu fungsi, terus cari MGF-nya. Udah, gitu aja. Hmm. Iya, Kalau makanya lihat yang di takutnya modul, kita harus oh, ya tabel itu berarti nggak kita seribet nggak itu harus kok. harus hafal ini ya. Enggak, ya, nggak harus hafal Kak. Emang aku tuh Hmm. sebenarnya kita masih auto tuh enak aja, kayak dikasih buku gitu, nggak kayak anak-anak kampus lain kan. Aku juga di kuliah kampus aku sebelumnya pun gak dikasih buku, cuma dikasih ya udah sok, coba baca referensinya buku ini, antara beli atau cari versi gratis PDF nih ya, versi bajakan ini. Cuman eh DMPUT sendiri kalau udah mata kuliah yang agak-agak kayak gini nih, terutama di matematika ya, aku nggak tahu kalau jurusan lain, itu BMP-nya bikin pusing sih Kak. Jadi Hmm. jangan terlalu berfokus ke BMP juga. Iya Pemprov suka ini salah satu BMP yang bikin pusing. iya itu masalahnya apa ya? Kalau kalau pas soal yang dibahas udah ngerti gitu, tiba-tiba ada soal lagi beda, misalnya latihan di yang tes formatif itu suka bingung lagi gitu. Hmm. Itu gimana ya? Berarti belum ngerti ya? Enggak sih Kak, enggak. Ikutin aja materi yang dikasih tutor di Tuton. Iya, maksudnya kalau kalau pas soal misalnya pas soal diskusi gitu, terus kan jadi saya tuh Hmm. kayak harus lihat contohnya gitu, ngikutin oh seperti Hmm. ini. Cuma maksudnya kalau tiba-tiba ada soal lain, misalnya yang lihat latihan-latihan soal itu, yang di tes normatif itu, karena suka jadi bingung lagi gitu ya. Ini tuh Oh, pakai jangan yang mana? jangan apa sih namanya? Misalkan dengan tujuannya sih Kak, kan aku sendiri dulu tujuannya biar ngerti aja ya materinya, biar cepet lewat gitu ya. Kalau lihatin Hmm. sumatif malah makin bingung memang, soalnya nggak nggak relate sama, nggak banyak apa, nggak banyak yang relate sama sama apa yang kita pelajari di tes formatif itu. Hmm. Kalau UAS itu kan esai ya, itu seperti apa ya Asal pas biasanya soal soalnya maksudnya? soalnya soalnya nggak itu sih, nggak susah-susah sih anggapannya. Apa ya? Ntar di minggu depan kita bahas soal UAS Kak. Eh, apa kayak soal di tugas-tugas gitu kali ya? Atau gimana? Sama kayak tugas, sama kayak diskusi, dengan mirip-mirip halnya kayak gitu Oh kok. gitu. Oh, berarti Iya. latihan itu aja yang di diskusi sama tugas aja ya. Iya, dipahami Hmm. aja. Ntar minggu depan kita bahas tentang soal UASnya. Iya, baik Kak, makasih. Oke. Saya kalau ada megang soal UAS, kalau nggak kemarin tuh ada yang ngasih ya soal UAS, ya aku lupa sih. Kenapa Mungkin Kak? di-share ke aku, ntar kalau ada soal UAS mungkin di-share, ntar minggu depan kita Hmm, bahas soal UASnya. oke. Aku udah nemu Kak. Tapi jadi oh ya, tapi dalam Aku juga bentuk ada sih. ya, bentar-bentar. Nih, tulisan Jadi tangannya ya, acak-acakan banget soalnya. Nah, aku baca nggak ya? Coba deh. Mana dia?
4221 ya. Iya, 4, 2, 1. Oh, 3 soal ini. 4, Kak. Ini gampang 4 banget gak sih. sih? Aku sih dulu 4, cuman ini aku dapat THE tahun 2022 Heeh. bulan Juli itu soalnya 3 soal doang. Dan gampang banget sih soalnya. Iya, Ini harus. gampang banget soalnya. Coba deh Kak lihat yang kayak gini. Ntar aku kirimin, tapi kebaca nggak ya? Satu, Ini sih tulisannya bagus. masih kebaca lah ya. Ya sama, nomor satunya sama, modelnya sama. Nomor 2, nomor 3. Nomor 2 sama. Oke, ya gampang sih. Nomor 4-nya ada Markovan, stokastik ya. Ya benar-benar. Sama lah ya Ya, Kak berarti. sama. Aku dulu kayak gini juga soalnya. Soalnya gampang-gampang, tidak sesuai yang tidak sesuai yang aku kira. Aku waktu itu Soalnya kendalanya ini aku, oh, nggak tahu gimana? nentuin pakai yang mana Kak. Yang nomor berapa sih? Itu Oh, kita pakai rumus dua yang tiga. mana ya ini? Iya benar. Mana ya? Saya 1 4 tuh gampang, 2 3 yang agak tricky. Ah, benar-benar. Oke, kita minggu depan kita bahas ini semuanya, 4-4-nya. Atau minggu depan aku untuk teman terakhirnya ntar aku cari waktu yang cocok biar aku nggak keganggu. Anggapannya kan kayak berapa minggu ini. Sekarang pun aku masih tempat kerja nih. Iya sih Kak. Nah, Bisa ntar jadi. biar benar fokus. Ntar aku kabarin kali ya aku pasangin Oke Kak. jadwal. Pokoknya emang aku hampir tiap hari masuk ya. Oh, Eh, oke. aku cari dulu waktunya kapan aku kira-kira kosong. Ntar aku ntar kita bahasnya di hari tersebut. Jadi belum nanti minggu Sabtu depan ya. Iya Kak. Oke deh. Nanti berkabar aja Kak, bisanya ke Fayat jam berapa, nanti diinfoin ke teman-teman juga. Kalau udah fix. Oke, oke. Oke. Oke Kak. Jadi kalau Fayat. gitu sekian untuk sesi ketujuh ini. See you next time ya, kita bahas soal UAS ya. Amin. Oke, Semoga. bye. Makasih Kak Fajar. Terima kasih Kak Lena dan Kak Yuni. Bye. Selamat Makasih belajar. Kak. Terima kasih Kak. Makasih.